Teens, balik lagi bersama kita di Battle Teens Online Church. Dan gue mau ucapin Happy Sunday buat semuanya. Dan teman-teman, siapa nih yang minggu ini baru masuk sekolah? Ayo, coba teman-teman bisa sama-sama ngobrol yuk di kolom chat yang ada. Gimana sih rasanya minggu pertama sekolah lagi? Dan gue juga mau ngucapin welcome buat teman-teman kids yang baru naik ke teens nih. Hai, welcome di ibadah kita. So teman-teman, gue juga sebelum sama-sama kita memulai ibadah, buat teman-teman yang masih ada di YouTube, gue mau arahin teman-teman untuk sama-sama pindah ke platform yang baru. Karena di platform yang baru, di situ nanti kalian bisa punya ada request prayer juga untuk teman-teman yang rindu untuk didoain, dan kita bisa sama-sama ngobrol bareng. Dan teman-teman, buat teman-teman yang belum mengubah bahasanya, teman-teman bisa search di kiri atas yang ada 3 garis. Terus nanti di scroll ke paling bawah dan kalian bisa ganti bahasanya. So teman-teman, sebelum kita sama-sama mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan Tuhan yang udah Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk sama-sama beribadah meskipun di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami, Engkau ada bersama dengan kami. Dan terlebih Tuhan, kami berkumpul juga bersama teman-teman kami Tuhan, meskipun lewat chatting Tuhan, tapi kami sungguh berbahagia Tuhan. Engkau sebentar kami mau mulai, biar Tuhan yang pimpin kami supaya dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan, ibadah hari ini kami mau Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih Tuhan mendengar apa yang jadi isi kerinduan hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Youth and Teens. Senang rasanya kita hari ini bisa sama-sama berkumpul untuk sama-sama beribadah meskipun kita nggak ketemu secara langsung tapi di online. Tapi jangan khawatir, dan karena kita percaya kalau Tuhan Yesus tetap hadir di dalam kehidupan kita dan kuasa Tuhan nggak pernah beda. Kuasa Tuhan itu ada di mana-mana dan Tuhan pun pasti hadir bersama-sama dengan kalian di dalam hati kalian, amin. So teman-teman, mari kita sama-sama saat ini mau datang sama Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Sebab di dalam hadiratnya ada rasa tenang yang kita rasakan. Sebab di dalam hadiratnya ada kuasa Tuhan yang Tuhan mau nyatain buat setiap kehidupan kita. Semua janji-Mu mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu mengubah hidupku menjadi hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
kami Tuhan. Meskipun badai Tuhan, meskipun topan Tuhan menerpa kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berdiri teguh Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Yes, Jesus. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. Grow weary, for your hope is in me. I'll fix my eyes on you. I'll fix Can we my sing eyes your on faithfulness, your faithfulness casts away my fear. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always
Shalom teman-teman Bethel Teens dimanapun berada. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di ibadah online. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi lewat teknologi kita bisa saling menyapa dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. So, sekarang saya mau kasih kesempatan buat teman-teman buat nyapa dulu nih teman-teman yang belum disapa tadi ya. Di sana ada kolom komen dan kamu bisa lihat namanya. Terus kamu bisa katakan, hai misalnya Yohana, hai Janice atau hai Billy. Katakan di sana apa kabar, luar biasa, dan biar kita ngerasa benar-benar kita ini kayak benar-benar ketemu gitu ya. Karena memang buat anak-anak zaman sekarang kadang nggak harus ketemu secara fisik sih, asal kita deket satu dengan yang lain lewat teks atau lewat video call, kita bisa merasakan kehangatan itu. Nah, kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini, teman-teman boleh bilang dan katakan saya baru di sini. Di sana nanti ada teman-teman pastoral kita yang akan nyapa kalian dan akan ngajak ngobrol kalian, dan yang pastinya mereka juga akan ngajak kalian ikutan komsel. Tujuannya apa? Biar meskipun kita lagi social distancing dan gak ketemu, kita tetap bisa stay connected and kita bisa tetap grow together in God. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk sama-sama kita pejamkan mata kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih bisa beribadah. Meskipun ibadah ini tidak seperti apa yang kami bayangkan tahun lalu, tapi kami belajar sesuatu yang baru. Bahwa dimanapun kami berada, Engkau bisa hadir. Bahwa dimanapun kami ada, ketika kami membuka hati kami bisa merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami juga mau sebentar mempersiapkan hati kami dengan lebih sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau yang bukakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bisa menjadi remaja-remajamu yang luar biasa. Anak-anak mudamu yang benar-benar bisa menginfluence orang lain melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang diberi judul Tuhan Tidak Pernah Salah. Katakan di kolom komen, Tuhan tidak pernah salah. Banyak orang-orang yang sering kali ngomong kayak gini, Tuhan tuh punya plan yang sempurna, Tuhan tuh gak pernah salah. Apa yang Dia lakukan itu semuanya akan baik. Tapi ketika kita melihat keadaan sekitar sekarang, banyak orang-orang yang mengatakan hal tersebut mulai berpikir dan mereka mulai ngomong kayak, masa sih kayaknya Tuhan salah deh. Kalau Tuhan benar-benar Tuhan, masa sih Dia ngizinin corona itu ada sedemikian lama. Di Indonesia teman-teman bisa lihat, kemarin saya dengar berita setidaknya dalam satu hari itu diumumkan ada 1.800 orang yang mengidap positif corona. Jadi 1.800 orang bertambah hanya dalam satu hari. Luar biasa banget. Dan kalau kita lihat, teman-teman mungkin boleh ngobrol sama orang tua atau saudara. Mereka yang punya bisnis, buat mereka ini adalah saat-saat yang benar-benar sulit. Kita mulai dari bulan Maret mulai stay at home. Maret udah berlalu, kita berharap April corona berhenti, ternyata tidak. Mei berlalu, Juni berlalu, sekarang Juli, sebentar lagi Agustus. Coba angkat tangan dan katakan, saya ulang tahun di rumah. Coba tulis di komen, berapa banyak kita yang udah ulang tahun di rumah gak kemana-mana. Dan kita mulai berpikir, ini bener gak sih? Tuhan tuh sebenarnya mampu gak sih? Tuhan tuh kayaknya bisa gak sih mengusir corona ini? Dan kita mulai merasa kayak iman kita tuh berkurang. Teman-teman kita yang mungkin terimbas secara ekonomi keluarganya mungkin lebih dulu mengatakan hal ini. Mungkin kayaknya Tuhan salah. Kenapa? Karena di pemikiran mereka Tuhan yang hebat itu harusnya adalah Tuhan yang bisa mengeluarkan mereka dari permasalahan ini. Tapi kok kayaknya Tuhan gak ngapa-ngapain sih sekarang? Pasti Tuhan salah. Sebentar teman-teman, jangan cepet-cepet ambil keputusan, ambil conclusion, ambil kesimpulan sementara kita belum selesai lihat seluruh ceritanya. Berapa banyak di sini yang senang nonton? Saya tuh senang nonton.
Dan ketika saya nonton, seringkali kita tuh suka mengambil kesimpulan ya, wah kayaknya nih si orang ini nih bakal gak bener, oh kayaknya si orang ini bakal salah, oh kayaknya si orang ini bakal kalah. Tapi ternyata kita gak bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi sama orang ini, apalagi kalau di TV series tuh. Kalau di TV series tuh sering banget orang-orang tuh gak bisa nebak tokohnya tuh mau bergerak kemana. Tapi kita gak akan bisa menyimpulkan sesuatu sampai filmnya berakhir. Karena itu kita juga gak boleh bilang Tuhan salah. Karena kenapa? It's not over yet. Don't judge God based on a season in your life. Jangan kamu menyimpulkan sesuatu tentang Tuhan hanya karena satu musim di hidup kamu yang kamu tidak suka dan kamu bilang Tuhan salah. Hari ini kita akan mau melihat ada orang juga yang menganggap Tuhan itu salah. Siapa namanya? Namanya adalah Marta. Kalau kita buka ayatnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, diceritakan di sana ada seorang laki-laki yang begitu dekat dengan Yesus. Dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki 2 orang saudara perempuan. Dan suatu ketika laki-laki ini yang bernama Lazarus dia sakit dan hampir mati. 2 orang saudarinya ini melihat Lazarus sudah hampir mati. Akhirnya dia bilang ke Tuhan Yesus. Dia mengirimkan pesan. Kalau zaman sekarang mungkin lewat WhatsApp ya. Mungkin kalau zaman dulu kan gak ada WhatsApp. Jadi dia harus kasih tahu orang untuk menyampaikan berita ke Tuhan Yesus. Lewat WhatsApp kalau zaman sekarang bilang, hey bro Tuhan ini nih Lazarus udah sakit berat dan dia mau mati. Cepetan dong ke sini. 2 orang saudari ini percaya banget bahwa Tuhan tidak pernah salah. Karena itu dia panggil Tuhan Yesus untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi menarik banget, di dalam Alkitab dikatakan di ayat yang ketiga, Yohanes pasalnya yang ke-11 berkata demikian. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi yaitu Lazarus sakit. Ayat 4 ini menarik banget, dikatakan di sana ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, coba baca bersama-sama, katakan di dalam komen, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Coba teman-teman bayangin deh, Maria dan Marta, apalagi Marta di dalam kisah ini yang kelihatan sekali dia kecewa lah, antusias tapi menemukan kekecewaan. Dia yakin banget nih Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dia yakin banget nih Lazarus tuh akan baik-baik aja kalau ada Tuhan. Ketika dia berkeputusan untuk panggil Tuhan Yesus di ayat yang ke-5 tadi, di ayat yang ke-6 di sini dia katakan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kamu pernah gak sih dapat telepon dari orang dan orang itu bilang, tolongin dong nih, ada orang sakit. Mungkin kita gak akan kepikiran buat mandi, kita gak akan kepikiran buat ganti baju yang keren, mungkin yang cewek juga pergi gak pakai bedakan. Ada orang yang mungkin langsung naik motor, ambil motornya, terus baru ingat di jalan pakai sendal rumah. Tapi yang penting kita mau buru-buru ke tempat itu untuk membantu. Karena kita tahu, kita dapat berita dan kita mau tolong orang itu. Tapi luar biasa banget ini, sesuatu hal yang berbeda. Yang di luar pengertian kita, di luar akal pikir kita. Kita bakal pikir bahwa ketika kita ngomong, Tuhan Yesus tolong dong Tuhan. Kita pasti mikir Tuhan itu pasti akan langsung tolong kita. Tapi dalam kisah ini Tuhan Yesus malah sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Coba bayangin apa yang ada di pikiran Marta. Dia pasti harap-harap cemas, nungguin. Ketika berita disampaikan dia tahu pasti, kalau biasa nyampein berita dari kota ini ke kota sana paling
hanya beberapa hari lah, nggak nyampe seminggu misalnya. Dan dia akan bisa hitung, oh kalau Tuhan Yesus udah dengar, pasti Tuhan Yesus jalan ke sini, mungkin beberapa jam nanti nyampe, langsung dia bisa ketemu dengan Lazarus saudara saya. Tetapi Tuhan Yesus tinggal di tempat di mana dia berada. 2 hari setelah dia mendengar tentang kabar dari Lazarus. Maka ketika Tuhan Yesus datang, Marta berpikir everything is already too late. Semuanya itu udah terlambat. Tuhan, kalau Tuhan nolong saya waktu itu, pasti Lazarus gak akan mati. Itu yang dia katakan di ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Coba lihat ya, ketika Yesus datang, Marta itu langsung ketemuin Tuhan Yesus. Karena dia udah bener-bener pengen nunggu banget ketemu Tuhan Yesus. Dan ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Marta langsung mengatakan kekecewaannya. Marta langsung bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mengatakan hal yang serupa. Meskipun cara ngomongnya berbeda, meskipun masalahnya berbeda. Tuhan, seandainya aja Engkau menghapuskan corona, tahun ini pasti saya bisa lulus, saya bisa keluar negeri. Tuhan, seandainya saja corona itu gak menghancurkan bisnis papa saya pasti udah bisa kuliah ke SMA, ke SMP yang saya mau. Tapi sekarang saya jadi luntang-lantung karena usaha keluarga saya hancur. Tuhan, seandainya Engkau tidak membiarkan penyakit ini berlarut-larut, pasti saya bisa kuliah. Kalau sekarang saya nggak bisa kuliah, bayar uang sekolah aja nggak bisa. Tuhan, seandainya aja Tuhan tolong keluarga kami, mungkin mobil yang ada, tanah yang dipunya oleh keluarga kamu nggak harus dijual. Dan yang lebih menyedihkan, mungkin konteksnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Marta. Tuhan, seandainya Engkau Tuhan, mungkin orang tua saya nggak akan meninggal karena corona. Kita melihat ada begitu banyak iman yang tergoncang ketika corona ini terjadi. Banyak orang yang mendapatkan masalah di segala bidang. Ada yang masalah ekonomi, ada yang jadi sakit, ada yang keluarganya jadi berantakan karena orang tuanya uring-uringan marah-marah karena bingung, mereka nggak tahu mau menyelesaikan masa ini seperti apa. Dan seringkali ketika kita melihat keadaan, kita menyimpulkan dan kita bilang, Tuhan, Engkau salah. Hari ini kita mau lihat, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa belajar. Gimana caranya agar kita, anak-anak remajanya Tuhan, meskipun kita masih muda, kita bisa berdiri dengan iman yang kokoh di masa-masa ini. Meskipun ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita, mengecewakan kita, tapi kita tetap mau ngomong bahwa Tuhan gak pernah salah. Ada 3 hal yang saya pengen teman-teman mulai bisa pikirkan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah adalah kita harus percaya maksudnya. Trust His thoughts. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya senang terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan di sini, for my thoughts are not your thoughts. Seringkali kita mikir, oh kalau kita mikir seperti ini, Tuhan pasti mikirnya sama. Oh kalau kita mikir solusinya harus sekarang, oh Tuhan pasti mikirnya bakal sama. Caranya akan sama. Dan kita mulai ketika itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita mau, kita mulai menyimpulkan, pasti nih Tuhan tuh salah. Kita mulai meragukan pikirannya, kita mulai meragukan maksudnya, kita mulai meragukan tujuannya. Padahal Tuhan Yesus, Tuhan katakan lagi di dalam firman Tuhan,
Neither are your ways my ways. Dan jalanmu bukan jalanku, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kita lihat sejauh langit dari bumi, itu jauh banget loh by the way. Kita bisa ngebayangin, kalau dari langit ke bumi, itu tuh barang-barang yang ada di bumi tuh kadang gak kelihatan, bener gak sih? Kita pikir, saya punya rumah yang besar, saya punya mobil yang banyak misalnya. Saya punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Kalau kita bisa lihat dari langit, kalau kita lihat dari langit apa yang kita punya itu belum tentu kelihatan. Dan ketika kita ada di bumi ya, seringkali kita lihat kayak bagian ini tuh kayaknya ada sesuatu yang gak beres gitu ya. Kita lihat kayaknya kok gak keren gitu ya. Tapi ketika kita lihat dari langit ternyata berbeda. Karena kan kita bisa lihat segalanya dari atas. Kita bisa lihat sesuatu tuh kayak berbeda gitu kalau kita dari atas. Dulu saya senang merajut ya. Bukan merajut, apa sih namanya? Cross stick. Ya, walaupun mungkin teman-teman di sini pada nggak percaya gitu, masa sih Cijas cross stick? Saya dulu suka cross stick loh, dan saya suka ikutin polanya. Kadang saya suka bingung gitu, ini kok kalian tahu kan ya cross stick itu yang kayak bikin lukisan yang suka ditempel di tembok. Kalau di rumah-rumah kuno tuh pasti ada lah. Terus ada kayak kotak-kotaknya kecil dan kita tuh kasih benang gitu ya di sana. Seringkali polanya itu bingung, kok jelek ya? Kok kayaknya nggak bagus ya? Tapi begitu dibalik atau begitu udah selesai, begitu kita lihat dari jauh, oh ternyata keren juga. Seringkali waktu saya cross stick, saya tuh suka bilang, ini tuh salah gak sih? Polanya kayaknya salah. Dan saya pernah lakukan, kayaknya ini polanya salah, udahlah polanya udah ikutin saya aja. Saya bikin pola sendiri, jadinya seperti apa? Nggak jadi. Karena si pabriknya itu udah punya tujuan, dia udah tahu nih caranya tuh begini. Yang ini daerah harus hitam dulu. Meskipun aneh gitu ya, kadang saya pernah bikin satu yang gambar muka tapi ada hitamnya. Lah kok ini gambar muka ada hitamnya? Setelah saya selesai baru saya bisa lihat, oh ternyata itu tuh bagian bayangan. Tapi pabrik penjualnya dia udah tahu, karena dia udah punya maksud dan tujuan yang final, yang di akhir. Jadi kita juga harus belajar demikian. Ketika kita lihat jalan hidup kita, mungkin ada masalah, ada waktu-waktu kelam, ada hal-hal yang kita nggak mengerti. Don't judge God's character based on a season of your life. Jangan kita menyimpulkan karakternya Tuhan hanya karena satu musim yang kita tidak suka di dalam kehidupan kita. Dan kita bilang Tuhan jahat, Tuhan salah. No, karena ceritanya belum selesai. Kalau kita lihat tadi di kisah Marta dan Maria, dia menyampaikan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Ayat yang keempat dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu. Waktu Yesus mendengar, dia tidak langsung datang kepada Maria dan Marta, tapi dia stay, dia tinggal 2 hari lagi di tempat yang sama. Meskipun jawaban yang kita tunggu-tunggu dari Tuhan tidak sesuai dengan pemikiran kita, itu tidak berarti Tuhan tidak mendengar kita, tapi Tuhan tetap dengar. Kalau kamu punya permasalahan, beban yang kamu pikir kayaknya terlalu berat, kamu bawa semuanya dalam doa dan Tuhan pasti mendengar. Meskipun jawabannya belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan mendengar. Meskipun dia tidak merespon, tapi Tuhan mendengar. Katakan di komen, saya tahu Tuhan mendengar. Pemikiran kita berbeda dengan pemikiran Tuhan. Seringkali apa yang kita pikir baik, yang kita rasa sesuai dengan apa yang kita harapkan, belum tentu sama dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Tapi percaya akan maksudnya. Di dalam Yeremia dikatakan rancanganku kepadamu adalah rancangan akan masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan. Dan kita harus percaya bahwa itu akan terjadi. Tidak ada ayah
Bapa yang baik yang merencanakan hal-hal buruk di dalam kehidupan anaknya. Saya punya anak, Benayah, dan setiap kali kita mau imunisasi dia, mungkin buat si Benayah ini dia akan bingung kayak kenapa sih saya setiap bulan dibawa ke satu tempat untuk disuntik gitu. Dan dia nggak suka lah tentunya disuntik, sakit buat dia. Tapi kita melihat tujuannya bukan untuk menyakiti dia. Dan itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik. Yang kedua, bagaimana caranya biar kita bisa bertahan dan biar kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Yang pertama, trust His thoughts. Yang kedua, trust His timing. Percaya waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu salah karena seringkali kita nggak percaya akan waktunya Tuhan. Siapa di sini yang pernah ke McDonald zaman waktu masih kecil? Saya dulu suka ke McDonald dan setiap kali saya ke McDonald saya tuh suka main prosot-prosotan. Dan tentu saja kalau main prosot-prosotan orang tua saya nggak ikut kan. Biasa mereka makan lah atau mereka lagi belanja, tapi saya main prosot-prosotan sendiri di situ. Dan pernah ada satu waktu saya itu merasa ketakutan banget tau nggak. Dan saya bilang dalam hati saya, aduh kayaknya orang tua saya tuh lupa sama saya. Karena waktu saya lagi main di pikiran saya tuh harusnya orang tua saya tuh udah jemput sekarang. Tapi mereka tuh telat sekitar 15 menit lah. Gak terlalu lama juga. Tapi waktu kecil 15 menit kan lama kan. Dan saya mulai bilang, aduh ini mami papi saya pasti lupa sama saya nih. Nah kira-kira saya ditinggalin. Saya gak diajakin pulang. Mulai saya nangis ya secara panik gitu. Dan saya ingat banget itu ada satpam datengin saya dan nanya-nanya gitu. Dek, adek kenapa? Terus saya bilang ya belum dijemput sama mama gitu kan. Padahal orang tua saya tentu akan menjemput saya. Cuman seringkali kita tuh sama kayak waktu saya masih kecil. Saat waktunya tidak sesuai dengan waktu kita mulai bilang sama Tuhan, aduh Tuhan kayaknya Tuhan salah deh. Hari ini kita mau belajar bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, Tuhan itu menunda waktunya Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan kita mulai belajar sesuatu hal yang baru. Kita mulai bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita tuh harus sepenuhnya kita harus percaya sama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan gini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Aneh kan? Tuhan Yesus tahu kalau dia tidak hadir, Lazarus akan mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagi kamu supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata dalam delay Tuhan, ketika Tuhan menunda waktu yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, Tuhan ingin kita belajar sesuatu, yaitu kita belajar lebih percaya kepada Dia. Trusting God is also believing in His timing. Percaya kepada Tuhan itu termasuk percaya juga kepada waktunya. Katakan, I believe in God's timing. Katakan di komen, I believe in God's timing. Kita percaya dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan punya waktu-waktunya. Tadi pengkhotbah bilang manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Kita hanya tahu, oh hari ini seperti itu, besok seperti ini, lusa seperti ini, kemarin seperti ini. Kita hanya bisa melihat waktu itu berdasarkan pemikiran yang terbatas. Tapi Tuhan bisa lihat secara keseluruhan. Ada teman-teman yang stay at home, diam di rumah, pernah bikin kue.
Bikin kue itu harus tepat waktunya. Ketika kita masukin ke oven, kita nggak boleh terlalu lama atau terlalu sebentar. Seringkali buat pemula yang kita lakukan adalah apa? Kita masukin kue dan kita lihat kayaknya udah mateng deh. Begitu kita keluarin, ternyata belum mateng, belum kering. Padahal waktu di oven kelihatannya udah mateng. Karena biasanya ada lampu yang menyinari kuenya kan. Jadi kita lihat, oh kayaknya udah mateng nih, kita keluarin. Apa yang terjadi? Gagal kuenya. Karena belum cukup waktunya. Belum, kalau Alkitab bilang belum genap waktunya. Di dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan, dia selalu bekerja sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Kita nggak akan pernah tahu waktu itu. Tapi kita bisa belajar sambil kita menunggu waktu Tuhan datang. Kita menunggu rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk lebih percaya. Sehingga saat kita menunggu dengan sukacita dan saat itu terjadi dalam hidup kita, kita bisa bersukacita. Hal yang ketiga yang kita mau belajar hari ini, bagaimana kita bisa bilang Tuhan tidak pernah salah. Hal yang ketiga adalah trust in His training. Percaya caranya Tuhan. Kalau yang tadi pertama, percaya akan maksud Tuhan, pemikiran Tuhan. Yang kedua, kita percaya akan waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita percaya akan caranya Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita dididik oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Dan kita bukannya bilang bahwa Tuhan itu jahat, tapi justru sebaliknya. Tuhan care, Tuhan peduli, Tuhan baik dalam hidup kita. Makanya Dia ingin kita belajar untuk bertumbuh. Dia melatih kita. Pengkhotbah 12 ayat 10 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktunya ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Siapa sih yang sekarang lagi didisiplin bersukacita? Seneng-seneng gitu. Enggak, setiap disiplin itu membawa duka cita dalam kehidupan kita. Kita bilang gak enak, gak nyaman. Tapi firman Tuhan bilang kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Percaya sama seperti Tuhan mendidik Yusuf. Ketika Dia mendidik Yusuf dari anak yang manja, sebelum dia bisa jadi raja, dia harus melalui banyak hal. Dia harus mulai belajar dari hal-hal yang kecil, dia mulai harus mengelola hal-hal yang dipercayakan oleh orang lain. Dan begitu kita juga. Seringkali di dalam kehidupan kita ada waktu-waktunya, ada cara-caranya di mana Tuhan mendidik kita. Saya punya seorang teman yang sekarang dia pengusaha yang cukup bagus, cukup luar biasa gitu. Ketika saya tanya, kamu kuliah di mana? Dia bilang, saya nggak kuliah. Hah, kok kamu bisa nggak kuliah? Dia bilang, dulu orang tua saya tuh nggak punya cukup uang untuk kuliah. Jadi saya setiap hari nemenin papa saya ke kantor. Dan dari situ saya belajar cara untuk nego, cara untuk ketemu klien, cara untuk berhubungan dengan bos, cara untuk networking, cara untuk lobby-lobby sama orang. Dan sekarang dia jadi satu orang yang handal dalam berbisnis meskipun dia nggak kuliah. Saya nggak bilang kamu jangan kuliah, enggak. Tapi yang mau saya bilang ini, dulu mungkin dia berpikir, Tuhan salah nih, saya mau kuliah saya nggak bisa karena orang tua saya nggak punya uang. Dan mungkin waktu zaman itu dia mulai berpikir atau kecewa sama Tuhan. Tapi dia tidak terlarut dalam kekecewaannya. Dia tetap berusaha memberikan respon yang terbaik. Dia ikut orang tuanya ke kantor setiap hari dan dia mulai belajar. Dia bukannya kepahitan sama orang tuanya atau menyalahkan orang tuanya, tapi dia membantu orang tuanya. Dan kita bisa lihat itu sebagai training ground buat dia untuk latihan. Jadi hari ini kalau kita mulai meragukan Tuhan, yuk
kita sama-sama mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Bagaimana caranya agar kita bisa percaya? Caranya agar kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan adalah kalau kita kenal benar sama Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa percaya sama Tuhan. Saya ada satu kesaksian yang dibawakan oleh seorang yang bernama Stefanus Ishak. Dia ini adalah seorang yang hidupnya pernah mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kita akan lihat kesaksian dia, apa yang terjadi, respon apa yang dia berikan, dan pada akhirnya hidup seperti apa yang dia punya saat ini. Mari kita tonton bersama-sama. Menurut aku, keluarga aku itu ya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Lama-lama semua berubah, sering berantem. Ada satu kejadian dulu, mama papaku berantem besar. Sampai akhirnya mama papaku nggak tinggal serumah lagi. Di situ aku baru tahu kalau itu mama papaku bercerai. Sana aku waktu mereka bercerai itu ya hancur gitu. Apalagi ditambah teman-teman yang bully, yang sering mukul. Ya waktu dipukul itu aku mikir, apa ya salahku kok sampai diginiin, nggak punya temen, kok gini-gini amat ya hidupku. Ya di situ aku stres kan, depresi. Di umur aku 10 tahun aku mencoba untuk bunuh diri. Di jembatan mau loncat niatnya gitu. Terus tiba-tiba ada orang datang ngambil aku langsung gitu. Pernah aku kan udah bawa pisau dari dapur. Terus tiba-tiba nenek aku itu nyariin aku ke kamar, terus langsung diambil pisau itu. Ya udahlah, aku pasrah aja, udah ngikutin aja hidup kayak gimana. Waktu aku di kamar, aku mikir sambil nangis gitu. Aku kayak ngerasain suatu kasih sayang yang belum pernah aku rasain. Kayak ada tangan yang bilang, aku sayang kamu gitu. Aku mengasihimu. Aku jadi bertanya-tanya itu apa. Terus aku tanya ke guru agamaku. Ternyata itu hadirat Tuhan. Di situ aku mulai mikir, kenapa Tuhan tiba-tiba datang gitu. Berarti hidupku ini berharga gitu di mata Tuhan. Terus pada akhirnya aku ketemu dengan pembina. Aku mulai dibimbing dari awal lagi. Pembina aku waktu itu sempat datang ke rumah. Situ aku didoain, terus aku mulai ngambil komitmen buat maafin. Ketika temen bully aku, menghina aku gitu, gak terlalu dipikirin kayak dulu. Terus lama-lama mereka mulai bosan gitu. Akhirnya mereka udah berhenti bully aku punya banyak temen. Aku berusaha ngejar nilai-nilaiku, sampai pada akhirnya aku jadi salah satu yang terbaik di sekolah. Sekarang saya udah lulus, saya sekarang bekerja di salah satu BUMN. Ya saya bersyukur bisa ngelewatin semua itu. Ada Tuhan yang selalu ada buat aku. Stefanus sempat menyalahkan Tuhan. Stefanus sempat hendak membunuh dirinya. Umur 10 loh udah mau bunuh diri. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada dia. Dan dia merasa kaget, kok ada ya seperti orang yang bilang, aku sayang kamu. Dia merasa seperti dipeluk. Dan mulai saat itu dia mulai penasaran, ini siapa nih? Dan dia mulai cari tahu. Dia tanya sama guru agamanya. Dia datengin kakak pembinanya dan dia mulai dibina. Semenjak itu dia mulai mengenal Tuhan. Dan itulah yang saya percaya membuat dia tidak berhenti, dia tidak lagi mau bunuh diri, dia tidak lagi menyalahkan keluarganya, bahkan dia mau mengampuni orang tuanya. Dia mau mengampuni orang yang bully dia. Luar biasa sekali. Ketika dia mengenal siapa Tuhan, benar-benar dia bisa percaya sama Tuhan. Dan setiap masalah yang ada di dalam kehidupannya, dia bisa lihat dengan cara pandang yang completely different, totally berbeda. Sangat-sangat berbeda dengan dia yang sebelumnya. Dan luar biasa. Dia kerja di BUMN, jadi pegawai negeri. Itu bukan suatu hal yang mudah loh. Tapi dia dapat itu. Karena kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan. Dia tidak menyerah, dia tetap berjuang.
Dia tetap melakukan yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah salah. Ketika dia bertambah dewasa, bertumbuh dewasa, hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupannya justru membuat dia bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hari ini, kalau kamu punya masalah yang kamu rasa membuat kamu kehilangan iman dan kamu bilang, kayaknya Tuhan salah. Yuk sama-sama belajar untuk lebih percaya sama Tuhan. Gimana caranya? Kejar pengenalan akan Tuhan. Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, itu kayak kamu lagi jatuh cinta, terus kamu lagi ngecengin PDKT orang yang kamu pengen deketin. Siang malam, pagi sore, wah kayaknya pengen tahu gitu tentang dia. Kita juga ketika kita mau mengenal Tuhan, belajar untuk berusaha. Kasih effort, usaha, entah itu sejam berdoa atau mungkin kalau terlalu lama sejam, 30 menit berdoa, 10 menit baca Alkitab. Tapi dari hari ke hari kita mulai lebih mengenal dia. Ketika kita mengenal Tuhan, kita lebih bisa percaya dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk benar-benar bisa bilang bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ambil komitmen, katakan di komen, saya mau benar-benar mengenal Tuhan. Kita akan tutup dengan ini. Ada satu lagu yang saya sungguh suka ya. Lagu ini bilang, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji, Dia selalu menyertai kita. Mungkin langit kamu tidak biru saat ini. Tapi kita mau sama-sama renungkan lirik dari lagu ini. Dan kita benar-benar mau bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau gak pernah salah. Karena itu saya gak mau menyerah. Saya gak mau putus asa. Saya mau tetap setia dan saya mau percaya. Mari kita renungkan sama-sama lirik dari lagu ini dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, kami mengucap syukur, meskipun Engkau tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak menyimpulkan karakter-Mu dari satu musim yang kami tidak sukai. Tapi kami mau tetap berkata bahwa Tuhan, Engkau selalu sempurna, Engkau tidak pernah salah. Ajarkan kami untuk percaya kepada pemikiran-Mu, kepada maksud-Mu. Ajar kami percaya kepada waktu-Mu. Ajar kami percaya kepada cara-Mu, cara Engkau mendidik kami, melatih kami. Kami mau lebih sungguh lagi mengejar Engkau, sehingga kami bisa lebih lagi percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarkan mereka menjadi remaja-remaja yang menopang keluarga mereka di dalam doa, di dalam mesbah keluarga. Biarkan mereka jadi remaja yang berdampak. Meskipun waktu-waktu ini sulit, tapi biarkan melalui kehidupan anak-anak remaja-Mu ini, mereka memberikan influence yang positif buat keluarga mereka. Sehingga keluarga mereka bisa bersuka cita, tetap kuat, tetap berdiri dengan iman. Dan pada waktunya kami akan melihat apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarkan Roh Kudus yang terus bekerja mengingatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teens, jadi gimana? Pastinya diberkati ya dengan khotbah hari ini. Yuk kita sama-sama tulis di kolom chat. Thank you Cijes. Dan ingat, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah trust His thoughts, yang kedua trust His timing, dan yang ketiga trust His training. Nah, hari ini aku punya beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, Lighthouse Online masih akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Bagi kalian yang ingin bergabung, silahkan kontak nomor yang ada di sini. Dan yang kedua, Komsel Online masih terus diadakan. Bagi kalian yang belum join, boleh banget loh join komsel-komsel yang ada di list ini. Dan bagi kalian yang punya pertanyaan, silahkan kontak atau DM IG kita @BattleTeensBandung ataupun @BattleTeensKedoya. And itu saja pengumuman dari aku minggu ini. See you all next week and thank you for joining us. God bless you.